Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi semuanya. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan di mata kuliah material listrik dan mekanikal. Di pertemuan yang saat ini kita membahas tentang dasar-dasar listrik dan elektronika. Nah, jadi yang akan dibahas ada beberapa. Yang pertama itu molekul dan atom, yang kedua pengertian tegangan listrik, yang ketiga pengertian arus listrik dan jenis arus listrik serta sumber arus listrik searah. Nah, di situ ada satuan arus dan tegangan listrik, tahanan daya antar, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan usaha dan daya listrik. Oke. Nah, dari video yang saya tampilkan ini, silakan nanti di ujung video kalau mau bertanya boleh kirim langsung di grup ataupun di Japri pribadi, dan nanti akan ada tugas yang akan saya kirimkan. Mungkin akan saya kirimkan melalui WhatsApp grup dan akan saya jabarkan apa tugasnya. Oke, kita mulai saja. Nah, yang pertama adalah molekul dan atom. Nah, molekul atau partikel merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang sifatnya itu sama dengan zat semula. Nah, atom merupakan bagian dari molekul-molekul yang terkecil. Contohnya benda padat tersusun dari beberapa partikel padat, benda cair tersusun dari beberapa partikel cair, dan benda gas tersusun pada atas partikel gas. Nah, jadi setiap molekul mempunyai susunan atom yang berbeda-beda, jadi nggak semuanya sama. Nah, ini menyebabkan jumlah elektron penyusunnya itu berbeda-beda pula, jadi nggak sama semuanya. Nah, contoh atom H atau hidrogen mempunyai 1 elektron, atom oksigen mempunyai 8 elektron, atom nitrogen mempunyai 7 elektron, dan sebagainya. Nah, jadi ini contoh gambar dari atom-atom tersebut. Dikala dia ada yang tolak menolak, ada yang tarik menarik, dan sebagainya macam. Nah, hubungan benda-benda molekul, partikel, dan atom dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Nah, jadi benda di situ ada molekul. Nah, molekul itu akan menarik atom-atom yang lainnya. Jadi atom itu tersusun dari inti atom dan kulit atom. Nah, selanjutnya atom sebagai suatu keutuhan secara listrik netral, tetapi jika satu atau lebih elektronnya terambil, struktur bermuatan positif yang tertinggal disebut ion positif. Sedangkan ion negatif ialah sebuah atom yang memperoleh tambahan satu atau label elektron. Proses berkurang atau bertambahnya elektron disebut ionisasi. Nah, pengertian arus listrik. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada bahan konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Nah, jadi arus listrik ini arus yang mengalir dikala kita gunakan sebuah alat ataupun sebuah komponen yang beraliran listrik sehingga komponen atau alat tersebut menjadi menyala ataupun yang lainnya. Satuan arus listrik adalah ampere. Nah, 1 ampere arus adalah mengalirnya elektron sebanyak 628 kali 10 atau sama dengan 1 kolom per detik melewati suatu penghantar konduktor. Nah, 1 kolom itu sama dengan 628 kali 10 elektron. Keterangannya, Q itu banyaknya muatan listrik atau kolom, I itu ada kuat arus, dan T itu ada waktu detik atau sekon. Nah, besarnya kuat arus listrik adalah arus yang tergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat dalam satuan waktu.
Nah, masuk di berikutnya yaitu jenis arus listrik. Nah, arus listrik dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu arus searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Nah, yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari itu adalah arus AC, yaitu arus bolak-balik. Maka tegangan dari arus AC itu lebih tinggi daripada arus DC, sehingga sedikit saja kita mengenai yang namanya arus AC itu ibarat kita sudah tersengat listrik yang lumayan besar, walaupun hanya sebatas kecil yang kita sentuh. Nah, yang pertama ada DC, itu arus searah. Arus searah adalah arus listrik yang searah, kuat arus dan besar tegangannya tetap. Sebagai sumber arus searah ini misalnya baterai atau baterai kering dan baterai sekunder atau akumulator. Nah, AC sendiri itu atau bolak-balik itu arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah arusnya besar, arus dan tegangannya selalu berubah-ubah secara periodik atau teratur. Sebagai sumber arus bolak-balik ini adalah arus listrik dari PLN dan generator AC. Nah, sumber arus listrik searah atau generator yang pertama adalah generator arus searah. Generator merupakan sebuah mesin yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, sedangkan penggerak dari generator disebut primer mover yang dapat berbentuk turbin, uap, mesin diesel, dan yang lainnya. Nah, ini contoh adalah untuk genset yang mungkin beberapa tempat yang memerlukan atau memakainya. Nah, satuan arus dan tegangan listrik. Satuan arus untuk menyatakan besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu kawat penghantar digunakan satuan ampere. 1 ampere adalah besarnya arus listrik yang mengalir melalui tahanan 1 ohm jika diberi tegangan 1 volt. Dalam prakteknya sering digunakan satuan miliampere atau mikroampere. Nah, 1 ampere sama dengan 1000 miliampere, 1 miliampere sama dengan 1000 mikroampere. Nah, satuan tegangan itu yang digunakan untuk menyatakan besarnya tegangan listrik atau beda potensial adalah volt. 1 volt adalah besarnya tegangan yang dapat mengalir arus 1 ampere pada tahanan 1 ohm. Nah, dalam praktek sering digunakan satuan tegangan yang lebih kecil, milivolt. Nah, jadi tidak terlalu besar. Nah, tahanan dan daya hantar. Tahanan dan daya hantar itu merupakan suatu rintangan yang dimiliki oleh suatu penghantar listrik. Suatu kawat atau tembaga akan bersifat penghantar karena banyak mengandung elektron bebas. Besarnya tahanan atau 1 ohm adalah tahanan 1 kolom air raksa yang panjangnya 1063 mm dengan penampang 1 mm pada temperatur 0 derajat Celcius. Nah, besarnya tahanan sebuah penghantar berbanding lurus dengan tahanan jenis bahan dan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat tembaga tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai resistansi karena tahanan suatu jenis material sangat tergantung pada yang pertama ada panjang tahanan, yang kedua luas penampang konduktor, yang ketiga jenis konduktor yang tempat temperatur. Nah, kita masuk ke hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini menjelaskan hubungan arus, tegangan, dan tahanan listrik, yaitu besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar berbanding lurus dengan tegangan listrik yang diberikan pada kawat penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan tahanan kawat penghantar. Nah, ini keterangan apanya? Masuk ke hukum Kirchhoff, yaitu menyatakan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian yang tidak bercabang di mana-mana besarnya sama, sedangkan apabila rangkaiannya bercabang, maka jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, usaha dan daya listrik. Usaha adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir atau bergerak tiap satuan waktu.
Daya itu adalah kecepatan melakukan usaha atau usaha yang dilakukan per satuan waktu. Satuan usaha listrik dari rumus ini dapat dituliskan menjadi watt detik atau satuan yang lebih besar kWh atau kilowatt hour atau kilowatt jam. Daya listrik yang tertera pada spesifikasi alat listrik merupakan daya listrik yang terpakai oleh alat tersebut jika dipasang pada tegangan yang tertulis pada alat tersebut. Oke, terima kasih untuk presentasi yang saya sampaikan. Nah, untuk teman-teman semuanya, abang kakak, silakan cari sebuah jurnal atau silakan cari silakan buat sebuah makalah yang berkaitan tentang material listrik, dan minggu depan kita akan coba diskusi bareng-bareng. Akan saya tunjuk 1 atau 2 orang untuk mempresentasikannya. Jadi ini tugas individu, tidak kelompok dan tidak yang lainnya. Silakan cari, buat sebuah makalah ringkas saja ya. Jadi buat makalah, nggak usah buat makalah sih sebenarnya, buat aja poin intinya saja ya. Buat poin intinya, buat temanya apa, judulnya apa, lalu jabarkan secara rinci. Tidak usah dibuat makalah, tapi langsung buat aja dalam bentuk PowerPoint. Jadi temanya apa, judulnya apa, buat PowerPoint-nya. Nah, dan buat flowchartnya. Jadi dikala nanti minggu depan saya suruh untuk presentasikan, silakan presentasikan melalui flowchart tersebut. Tidak usah panjang lebar. Paling maksimal untuk slide-nya maksimal 5 slide aja. Jadi penjabaran kalian lah yang dibutuhkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.